Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam itu, di sebuah asrama wanita di Kedah, Malaysia, suasana tampak biasa saja. Para penghuni kamar sibuk dengan rutinitasnya masing-masing. Ada yang belajar, ada yang menyiapkan pakaian untuk sekolah esok, ada pula yang sudah merebahkan diri di ranjang. Namun, di sudut bangunan yang agak tua itu, sebuah tragedi yang tak pernah dibayangkan sedang berlangsung. Zara Khairina, seorang pelajar berusia 17 tahun yang dikenal ramah, pendiam, dan rajin membantu teman-temannya, menjadi korban perundungan dari senior-seniornya. Kisah itu bermula dari hal sepele. Begitulah pengakuan beberapa teman seangkatan yang kemudian memberi kesaksian. Zara, yang berasal dari keluarga sederhana di Kedah, dianggap terlalu polos oleh sebagian kakak tingkatnya. Ia sering menjadi sasaran ejekan karena logat kampungnya yang kental. Beberapa kali teman sekamarnya pernah melihat ia pulang dengan mata merah seakan habis menangis. Namun, selalu tersenyum ketika ditanya. "Saya tak apa-apa," jawabnya lirih, berusaha menutupi luka yang sebenarnya dalam. Menurut cerita yang berkembang pada malam terakhir sebelum tragedi itu, Zara dipanggil oleh beberapa senior ke kamar lantai atas. Teman sekamarnya sempat melarang, tetapi Zara hanya menjawab, "Tak mengapa, sekejap saja." Beberapa menit kemudian dari arah kamar tersebut terdengar suara gaduh, tawa mengejek dan kemudian jeritan tertahan. Jeritan itu tidak panjang, hanya sekali, tetapi cukup membuat bulu kuduk siapapun yang mendengarnya meremang. Salah satu teman dekat Zara, sebut saja namanya Liana, yang tidur sekamar dengannya, menjadi saksi terakhir dari malam itu. Dalam keterangannya kepada media, ia mengaku sempat mendengar jeritan yang membuatnya ingin keluar kamar. Namun, ia terlalu takut. "Saya dengar suara Kak Zara menjerit, seperti orang menahan sakit. Tetapi senior-senior itu sangat ditakuti. Saya tidak berani keluar. Saya menyesal sampai sekarang," ucapnya dengan suara bergetar. Keesokan paginya kabar mengejutkan menyebar cepat di seluruh asrama. Zara ditemukan tidak bernyawa di salah satu sudut kamar mandi. Tubuhnya tampak lemah, dingin, dan wajahnya pucat. Tidak ada tanda-tanda kehidupan. Beberapa teman yang pertama kali menemukannya menjerit histeris, lalu segera memanggil pihak pengawas asrama. Berita itu menyebar cepat bagai petir di siang bolong. Ketika ambulans datang, suasana menjadi kacau. Para siswi berhamburan keluar, sebagian menangis, sebagian lagi mencoba mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tubuh Zara dibawa ke rumah sakit terdekat untuk diperiksa lebih lanjut. Saat itu, pihak sekolah mengumumkan kepada para siswi bahwa seorang pelajar telah meninggal dunia akibat insiden yang masih dalam penyelidikan. Namun kabar tentang bullying tak bisa dibendung. Desas-desus tentang malam terakhir Zara sudah terlanjur beredar. Di kampung halamannya di Kedah, keluarga Zara menerima kabar itu dengan tangisan yang memilukan. Sang ibu dikabarkan pingsan saat mendengar anak gadisnya meninggal secara tiba-tiba. Ayahnya yang sehari-hari bekerja sebagai buruh kebun hanya bisa terduduk lemas. "Anak saya pergi dengan cara begini. Dia baru berusia 13 tahun. Dia anak yang baik, tidak pernah melawan orang tua," katanya dengan suara lirih kepada wartawan lokal yang datang meliput. Suasana juga tidak hanya menyelimuti keluarga tetapi juga sekolah. Beberapa guru meneteskan air mata ketika mengingat Zara. Menurut salah seorang gurunya, Zara adalah siswi yang tekun belajar dan tidak pernah menimbulkan masalah. Dia selalu membantu di kelas. Kalau ada yang kesulitan, dia orang pertama yang akan datang menawarkan pertolongan, ujar seorang guru sambil menahan tangis. Polisi di Raja Malaysia, PDRM, kemudian turun tangan. Dalam pernyataan resminya, Kepala Polisi Daerah Kedah, Superintenden Muhammad Razlan, menyebutkan bahwa penyelidikan awal menemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Kes diklasifikasikan sebagai kes kematian mengejut, namun kami tidak menolak kemungkinan adanya unsur jenayah berdasarkan hasil awal pemeriksaan, katanya dalam sidang media singkat. Ia juga menegaskan bahwa pihak berwenang telah memanggil beberapa siswi senior untuk diminta keterangan. Sementara itu, pihak sekolah juga merilis pernyataan resmi. Kepala sekolah mengungkapkan rasa duka cita mendalam dan menjanjikan kerjasama penuh dalam penyelidikan. "Kami kehilangan seorang pelajar yang baik. Kami menyerahkan sepenuhnya kepada pihak polis untuk menyelidiki kebenaran. Kami juga akan memperketat pengawasan di asrama agar insiden sebegini tidak terulang," tulisnya dalam surat yang disebarkan kepada media. Namun bagi masyarakat, kata-kata itu tidak cukup. Warga setempat dan para orang tua murid mulai mempertanyakan bagaimana perundungan bisa terjadi sedemikian parah hingga menelan korban jiwa. Mereka menuntut pertanggungjawaban dari pihak sekolah dan mendesak agar pelaku diberi hukuman yang setimpal.
Hari itu media sosial di Malaysia dipenuhi tagar Justice for Zara. Banyak orang baik dari kalangan pelajar, aktivis maupun tokoh masyarakat menyuarakan keprihatinan. Mereka menulis pesan dukungan untuk keluarga Zara sekaligus mengecam praktik bullying yang sudah lama menghantui dunia pendidikan. Jenazah Zara akhirnya dipulangkan ke kampung halamannya dengan pengawalan sepanjang perjalanan isak tangis pecah dari kerumunan yang berdiri di pinggir jalan. Warga desa menyambut dengan doa dan air mata, seolah seluruh negeri merasakan kehilangan seorang anak yang terlalu cepat pergi. Kisah malam terakhir Zara terus menjadi pembicaraan. Jeritan yang didengar oleh teman sekamarnya menjadi penanda betapa pedih detik-detik akhir hidup seorang gadis muda yang seharusnya masih punya banyak mimpi. Kepergiannya menjadi pukulan keras bagi banyak orang sekaligus membuka mata publik bahwa perundungan bukanlah masalah kecil. Sementara itu, penyelidikan terus berjalan. Polis berjanji akan mengusut tuntas kasus ini. Kami akan memastikan keadilan ditegakkan untuk almarhumah, tegas Superintenden Muhammad Razlan dalam pernyataan resminya. Kata-kata itu sedikit memberi harapan meski belum mampu menghapus air mata keluarga yang kehilangan buah hati mereka. Malam itu di rumah sederhana keluarga Zara, suasana masih diselimuti duka. Tangisan sang ibu sesekali terdengar dari dalam rumah, sementara ayahnya menerima ucapan takziah dari kerabat dan tetangga. Di sudut ruangan, foto Zara yang sedang tersenyum mengenakan seragam sekolah dipajang, dikelilingi bunga dan doa. Senyumnya dalam foto itu seakan mengingatkan semua orang. Di balik wajah ceria seorang pelajar bisa saja tersimpan luka yang tak terlihat oleh siapapun. Kabar duka dari asrama itu pun menjadi awal dari sebuah cerita panjang. Cerita tentang kehilangan, perjuangan menegangkan keadilan, dan tanda-tanda kuasa Allah yang kelak akan mengguncang hati banyak orang. Langit Kedah sore itu mendung ketika mobil jenazah yang membawa tubuh Zara Khairina akhirnya tiba di kampung halamannya. Sejak pagi ratusan warga sudah berkumpul di pinggiran jalan utama desa menunggu dengan hati yang diliputi haru. Mereka berdiri dengan wajah muram, sebagian membawa bunga, sebagian lagi membawa mushaf kecil untuk membacakan doa. Tidak ada yang menyangka seorang gadis berusia 13 tahun yang dikenal santun itu kini kembali dalam keadaan tidak bernyawa. Tangisan pecah ketika mobil berhenti di depan rumah keluarga. Sang ayah dengan langkah terhuyung menyambut kedatangan peti jenazah. Wajahnya pucat, matanya sembab dan tubuhnya gemetar. Ia mencoba berdiri tegak tetapi lututnya lemas ketika melihat peti yang berlapis kain putih itu diturunkan dari mobil. Tangisnya akhirnya pecah, memecah keheningan yang sudah berat sejak awal. Di dalam rumah sang ibu sudah lebih dulu tak berdaya. Sejak kabar kematian putri sulungnya itu datang, ia beberapa kali pingsan karena tidak kuat menanggung kesedihan. Saat peti jenazah dibawa masuk, suara ratapannya terdengar memilukan. "Anak, Mak, kenapa pergi macam ni, Nak?" ucapnya sambil memeluk kain kafan yang membalut tubuh Zara. Suara tangis itu membuat semua orang di ruangan itu terisak. Rumah duka penuh sesak, ratusan orang datang melayat, bukan hanya kerabat dekat tetapi juga tetangga, teman sekolah, bahkan orang yang hanya pernah mendengar tentang Zara. Banyak yang membawa bunga mawar putih, tanda penghormatan terakhir untuk seorang gadis yang hidupnya singkat tetapi penuh kebaikan. Seorang nenek tua terlihat membawa seikat bunga melati sambil berbisik doa. Semoga Allah tempatkan dia di surga. Di halaman rumah, para remaja sebaya Zahra duduk berkelompok sambil menangis. Beberapa di antara mereka adalah teman sekelas Zahra di sekolah menengah. Mereka masih tidak percaya bahwa gadis yang selalu ceria itu telah tiada. Salah seorang sahabat terdekatnya, Nurul Ain, mencoba berbicara kepada wartawan yang meliput suara duka. Dengan mata merah dan suara terbata, ia berkata, "Zahra orang yang baik. Dia selalu senyum, walaupun kadang-kadang dia disakiti orang. Saya masih ingat, dia pernah belanja saya makan waktu saya tidak ada duit di kantin. Dia baik sangat. Saya tak percaya dia meninggal dengan cara begini." Kata-kata itu semakin menambah sesak suasana. Orang-orang yang mendengarkannya ikut menangis. Banyak yang menggelengkan kepala, merasa tak masuk akal seorang anak yang penuh kebaikan harus meninggal karena perundungan. Kalau orang jahat kena begitu, kita masih boleh paham. Tapi ini anak baik, anak soleha. Macam mana boleh jadi begini? Ujar seorang tetangga dengan nada penuh getir. Seiring waktu berjalan, semakin banyak orang berdatangan. Barisan kendaraan terlihat memadati jalan kampung. Laki-laki, perempuan, anak-anak hingga orang tua semua ingin memberikan penghormatan terakhir. Di ruang tamu rumah, doa-doa dipanjatkan dengan hikmat. Beberapa ustadz yang datang memimpin bacaan Yasin, sementara isak tangis masih terdengar dari berbagai sudut rumah. Sang ayah duduk di samping peti jenazah, memandang wajah putrinya yang terbujur kaku dengan kain kafan menutupi tubuhnya. Sesekali ia mengusap kain itu sambil berbisik, "Ayah minta maaf Zara,
ayah tak dapat lindungi kamu." Kata-kata itu membuat suasana semakin pilu. Orang-orang yang berada di sekitarnya tidak sanggup menahan air mata. Di luar rumah, anak-anak kecil berlarian dengan wajah kebingungan. Mereka terlalu mudah untuk memahami arti kehilangan, tapi ikut merasakan kesedihan orang-orang dewasa di sekeliling mereka. Beberapa dari mereka pernah diajari mengaji oleh Zahra ketika ia pulang cuti ke kampung. "Kak Zahra baik, dia selalu ajar saya baca doa makan," ucap seorang anak kecil polos kepada wartawan, membuat suasana tambah hening. Menjelang malam, suara azan dari surau dekat rumah duka terdengar. Warga pun berhenti sejenak, lalu kembali melanjutkan doa bersama setelah sholat. Rumah keluarga Zahra seakan berubah menjadi tempat pertemuan seluruh kampung, diikat oleh rasa kehilangan yang sama. Di tengah suasana itu muncul pula rasa tidak percaya bercampur amarah. Banyak warga mempertanyakan bagaimana pihak sekolah bisa membiarkan perundungan berujung maut. "Budak sekolah patutnya dilindungi, bukan dizalimi. Kalau asrama tak mampu jaga anak-anak kita, lebih baik tutup saja," kata seorang tokoh masyarakat dengan nada keras. Ucapannya disambut anggukan dan keumuman setuju dari warga lain. Namun di antara tangis dan kemarahan, terselip pula kisah-kisah kecil tentang kebaikan Zahra yang kini menjadi penghibur. Seorang guru yang ikut datang melayat bercerita, "Saya pernah lihat sendiri, waktu ada teman sekelasnya jatuh sakit, Zahra yang sibuk bawa buku ke rumahnya supaya tak ketinggalan pelajaran. Dia anak yang sangat bertanggung jawab." Cerita-cerita itu membuat sosok Zahra semakin dikenang bukan hanya oleh keluarga, tetapi juga oleh semua yang pernah mengenalnya. Malam itu, rumah sederhana keluarga Zahra dipenuhi cahaya lilin dan lampu minyak. Suasana penuh doa dan tangisan, seakan seluruh kampung sedang kehilangan seorang anaknya sendiri. Di ruang tengah, foto Zahra yang tersenyum dengan seragam sekolah dipajang di meja kecil. Senyum itu kini menyisakan luka mendalam, mengingatkan semua orang pada mimpi yang terputus begitu cepat. Rasa tidak percaya masih kuat, banyak yang menggelengkan kepala, sulit menerima kenyataan bahwa seorang gadis sebaik itu justru harus pergi dengan cara begitu menyakitkan. Namun di balik semua itu, satu hal yang pasti, Zahra Khairina telah meninggalkan jejak kasih sayang yang tidak akan mudah hilang dari hati mereka yang pernah disentuh kebaikannya. Di tengah tangisan rumah duka, doa terus mengalir. Doa agar arwah Zahra ditempatkan di sisi terbaik Allah. Doa agar keluarganya diberi ketabahan, dan doa agar kejadian ini membuka mata semua orang bahwa perundungan bukanlah perkara sepele. Malam itu di kampung kecil Kedah, tangisan duka bercampur dengan doa menjadi saksi atas perpisahan seorang anak yang terlalu cepat pergi. Kematian tragis Zahra Khairina tidak berhenti di rumah duka. Gelombang emosi segera menjalar keluar kampung kecil di Kedah dan menyebar ke seluruh negeri. Sejak kabar itu tersebar, media sosial dipenuhi dengan seruan "Justice for Zahra". Tagar itu menjadi trending di Twitter Malaysia selama berhari-hari. Anak-anak muda, terutama pelajar sekolah menengah dan mahasiswa, ramai-ramai menyuarakan kekecewaan dan kemarahan. Mereka menuntut keadilan untuk seorang gadis yang mereka anggap korban nyata dari sistem yang gagal melindungi siswanya. Di berbagai sekolah dan universitas, aksi solidaritas mulai digelar. Para pelajar datang dengan pita hitam di lengan sebagai simbol duka dan protes. Di depan salah satu sekolah menengah atas di Kuala Lumpur, puluhan siswa berdiri sambil membawa poster bertuliskan "Hentikan Bully Sekolah" dan "Keadilan untuk Zahra". Aksi ini dilakukan dengan tenang, dipimpin oleh tetua pelajar yang menyerukan agar kasus Zahra menjadi titik balik bagi dunia pendidikan. "Kita tidak boleh biarkan satu lagi Zahra tumbang karena bully. Cukuplah," teriaknya dengan suara tenang. Di Kedah sendiri, ratusan warga berkumpul di lapangan dekat rumah keluarga Zahra untuk menyatakan solidaritas. Mereka membawa lilin, bunga, dan poster wajah Zahra yang tersenyum dalam seragam sekolah. Malam itu suasana hening berubah menjadi pagikan takbir dan doa, lalu berganti dengan orasi singkat dari aktivis setempat. Zahra bukan sekedar seorang anak, dia simbol bagaimana budaya bully telah merenggut nyawa. "Kita harus berdiri, bukan saja untuk Zahra, tetapi untuk semua anak-anak kita," kata seorang aktivis perlindungan anak yang ikut hadir. Media arus utama pun tidak tinggal diam. Hampir setiap stasiun televisi menurunkan laporan khusus memperlihatkan suasana rumah duka, kesaksian teman-teman Zahra dan tanggapan publik yang meluap. Surat kabar menurunkan headline besar dengan judul "Perih, pelajar 13 tahun maut karena bully asrama". Sementara portal berita daring menayangkan rekam wawancara dengan saksi-saksi, menegaskan bahwa kasus ini tidak boleh ditutup-tutupi. Keterlibatan organisasi perlindungan anak semakin menambah gaung tuntutan keadilan. Persatuan Perlindungan Kanak-kanak Malaysia (PPPKM) mengeluarkan pernyataan resmi menyebutkan bahwa kasus Zahra adalah lonceng bahaya yang harus segera disikapi. Ketua PPKM, Dr. Farah Izzati, dalam konferensi pers menyatakan, "Kami mendesak pihak berwenang untuk tidak menganggap enteng kasus ini.
Bully bukan sekedar nakal-nakalan remaja. Ia adalah bentuk kekerasan sistematis yang bisa berujung maut, dan kita sudah kehilangan seorang anak sebagai bukti nyata. Pernyataannya kemudian dikutip oleh banyak media, menambah tekanan moral kepada aparat dan pemerintah. Suara serupa datang dari UNICEF Malaysia. Melalui akun resminya, mereka menyampaikan belasungkawa mendalam sekaligus mengingatkan bahwa hak anak untuk merasa aman di sekolah adalah kewajiban negara untuk menjaminnya. Tiada seorang pun pelajar patut kehilangan nyawa karena rasa tidak aman di tempat menimba ilmu, tulis pernyataan resmi UNICEF Malaysia di Twitter. Polis Diraja Malaysia (PDRM) merespon cepat tekanan publik ini. Kepala Polis Daerah Kedah, Superintenden Muhammad Razlan, dalam pernyataan resminya mengungkapkan bahwa penyelidikan intensif sedang dilakukan. Kami telah memanggil lebih dari 10 saksi termasuk rekan sebilik dan beberapa senior di asrama. Siasatan masih berjalan dan kami tidak akan berkompromi jika terbukti ada unsur jenayah, katanya. Ia juga menegaskan bahwa hasil otopsi awal mengindikasikan adanya luka-luka yang konsisten dengan kekerasan fisik. Pernyataan itu sedikit menenangkan publik, namun gelombang kekecewaan masih terus bergulir. Banyak yang menilai pihak sekolah lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya. Sejumlah orang tua murid bahkan mendatangi kantor sekolah tempat Zara menimba ilmu untuk meminta penjelasan. Anak-anak kami dititip di asrama karena kami percaya pihak sekolah boleh jaga mereka. Tapi kalau ini yang terjadi, bagaimana kami bisa percaya lagi? Ujar seorang ayah murid dengan nada tegas. Kepala sekolah akhirnya menggelar konferensi pers, menyatakan penyesalan mendalam. Dengan wajah tegang dan suara serak ia berkata, "Kami amat sedih dengan kejadian ini. Kami tidak pernah menyangka tragedi sebegini boleh berlaku. Kami akan memberi kerjasama penuh kepada pihak polisi." Namun pernyataan itu justru memicu kritik karena dianggap terlalu defensif dan tidak bertanggung jawab menjawab pertanyaan soal lemahnya pengawasan di asrama. Menteri Pendidikan Malaysia juga ikut angkat bicara. Dalam sebuah sidang media, ia menyebut kematian Zara sebagai tragedi nasional yang harus dijadikan pelajaran besar. Saya telah mengarahkan siasatan dalaman segera di semua sekolah berasrama penuh untuk memastikan tiada lagi kes bully yang beresiko kepada keselamatan pelajar. Kematian seorang pelajar adalah kehilangan besar bagi negara, ujarnya. Meski begitu, sebagian publik masih meragukan apakah langkah-langkah itu akan benar-benar membuahkan hasil nyata. Di dunia maya, diskusi soal Zara terus memanas. Ribuan komentar membanjiri berita-berita daring. Banyak yang menyalahkan budaya minoritas, senioritas di antara di asrama yang sudah lama dibiarkan tanpa pengawasan ketat. Sudah lama kita dengar kisah bully, tapi selalu dianggap biasa. Sekarang baru kita sadar bila ada nyawa yang melayang, tulis seorang pengguna Facebook. Di seberang itu ada pula seruan agar masyarakat tidak hanya marah, tetapi juga mengambil tindakan nyata. Beberapa aktivis pendidikan mengusulkan agar sekolah-sekolah menerapkan sistem perlindungan siswa yang lebih ketat, termasuk jalur aduan rahasia bagi korban perundungan. Mereka juga menuntut agar pelaku diberi sanksi tegas, bukan sekedar dipindahkan sekolah atau diberi peringatan. Tekanan publik semakin keras menghantam pihak sekolah dan kementerian. Setiap hari demonstrasi kecil muncul di berbagai daerah. Para mahasiswa menyalakan lilin di depan gedung Kementerian Pendidikan sambil membawa poster wajah Zara. Seorang mahasiswa berteriak dengan penuh emosi, "Kami tidak mau ucapan belasungkawa saja. Kami mau perubahan nyata. Zara telah jadi korban. Jangan biarkan ada korban berikutnya." Semua suara itu kini berkumpul menjadi satu tuntutan besar. Keadilan bagi Zara Khairina bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki sistem yang gagal melindunginya. Dari kampung kecil di Kedah hingga ke jantung ibu kota Kuala Lumpur, nama Zara kini menjadi simbol perjuangan menentang perundungan. Tangisan yang semula hanya terdengar di rumah duka, kini berubah menjadi pekikan jutaan orang yang menolak diam. Dan di tengah gelombang suara itu, keluarga Zara hanya bisa berharap semoga keadilan benar-benar ditegakkan agar pengorbanan putri mereka tidak menjadi sia-sia. Hari itu matahari baru saja naik ketika kabar mengejutkan sampai ke telinga keluarga Zara Khairina. Polis Diraja Malaysia (DPRM) mengumumkan bahwa untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, jenazah Zara harus dibongkar kembali dan dilakukan otopsi. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Hasil pemeriksaan awal mengindikasikan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang tidak biasa, yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan dugaan kematian biasa. Bagi keluarganya yang baru saja menguburkan anak mereka beberapa hari lalu, kabar itu bagai menghantam luka yang belum kering. Sang ibu kembali menangis histeris ketika mendengar makam putri sulungnya harus dibuka. "Biarlah anak saya rehat, jangan diganggu lagi," ratapnya sambil memeluk foto Zara yang terpajang di ruang tamu. Sang ayah meskipun hatinya remuk akhirnya pasrah. Dengan suara berat ia berkata, "Kalau ini jalan untuk cari kebenaran, kami redo.
tapi hati seorang ayah hancur. Nak, bila kuburmu digali lagi. Hari itu, suasana pemakaman di kampung kecil Kedah berubah menjadi momen paling tegang yang pernah dialami warga. Sejak pagi ratusan orang sudah berdiri di sekitar area kubur. Ada yang datang karena rasa ingin tahu, ada pula yang hadir untuk memberi dukungan moral kepada keluarga. Suasana hening hanya sesekali terdengar bisikan doa dari mulut para jemaah yang hadir. Ketika mobil van polis dan tim forensik tiba, kerumunan warga semakin padat. Semua mata tertuju pada rombongan berseragam putih yang turun dengan peralatan lengkap. Para petugas dengan wajah serius menyiapkan jalur khusus agar proses ekshumasi bisa berjalan lancar. Namun meski petugas berulang kali meminta warga menjaga jarak, langkah kaki orang-orang tetap mendekat seolah mereka tak kuasa menahan rasa ingin tahu apa yang akan terjadi. Tangisan keluarga kembali pecah ketika gundukan tanah yang menutupi tubuh Zahra mulai digali. Suara cangkul yang menghantam tanah basah terdengar begitu jelas di tengah keheningan. Setiap ayunan cangkul terasa seperti sayatan baru di hati orang tua yang berdiri tak jauh dari sana. Sang ibu harus dipapa oleh kerabat karena tubuhnya nyaris roboh. "Ya Allah, kuatkan aku," bisiknya berulang-ulang sambil menutup wajah dengan kain kerudung. Ketika papan penutup keranda mulai tampak, suasana semakin tegang. Warga menahan nafas menunggu detik-detik jenazah diangkat. Beberapa perempuan yang tak kuasa menahan emosi menangis terseduh, sementara laki-laki dewasa terlihat menggigit bibir, mencoba menahan perasaan campur aduk. Akhirnya jenazah Zahra berhasil diangkat dengan hati-hati. Tim forensik membersihkan bagian luar keranda, lalu membawanya ke meja khusus yang sudah disiapkan di area pemakaman. Semua orang terdiam, suasana hening, seakan waktu berhenti sesaat. Namun pada detik itulah sesuatu yang tak biasa terjadi. Seorang saksi mata yang berdiri cukup dekat mengaku melihat wajah Zahra di balik kain kafan. "Saya tak percaya mata saya, kain itu tersingkap sedikit dan saya nampak mukanya. Seperti baru, tak macam mayat," ucapnya kemudian kepada wartawan. Bisikan itu segera menyebar di antara kerumunan. Orang-orang mulai saling pandang dengan ekspresi kaget. Ketika tim forensik membuka sebagian kain untuk pemeriksaan awal, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Wajah Zahra tampak tenang, bahkan seolah sedang tidur. Kulitnya tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan seperti yang biasanya terjadi setelah beberapa hari dikebumikan. Lebih mengejutkannya lagi, beberapa saksi mengaku melihat garis selangkung halus di bibirnya, seperti sebuah senyum kecil. Suasana pun seketika berubah, teriakan takbir dan tangisan membaur. Banyak yang langsung menutup mulut, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. "Subhanallah, dia tersenyum," ucap seorang ibu tua dengan suara tercekat. Beberapa orang lain berjongkok sambil menangis, merasa baru saja menyaksikan sebuah tanda kebesaran Allah. Bagi tim forensik, pemandangan itu juga sudah dicerna. Salah satu dokter yang ikut dalam otopsi hanya bisa menggelengkan kepala. Secara medis, jasad selepas beberapa hari saja pasti mengalami perubahan. Tapi ini luar biasa, katanya singkat enggan memberi komentar lebih jauh kepada wartawan. Tangisan keluarga kembali pecah, kali ini bercampur antara sedih dan takjub. Sang ibu yang sebelumnya tidak rela makam putrinya digali, kini berulang kali berbisik sambil menatap wajah Zahra. "Anak mak, indahnya wajahmu nak. Bahkan selepas mati kamu masih beri senyum pada dunia." Kata-kata itu membuat banyak orang di sekitarnya ikut menangis lebih keras. Media yang hadir melaporkan kejadian ini secara detail. Foto-foto suasana pemakaman meskipun dijaga ketat agar tidak melanggar batas etika, tetap menyebar cepat di media sosial. Ribuan komentar banjir memenuhi lini masa. Banyak yang menuliskan doa, ada pula yang menyebut bahwa senyuman Zahra adalah bukti bahwa dia meninggal dalam keadaan baik, tanpa dendam dan penuh kesabaran. Namun di balik haruan itu, tugas tim forensik tetap harus dijalankan. Jasad Zahra kemudian dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis lebih lanjut. Polis menegaskan bahwa meskipun fenomena itu mengejutkan, proses hukum tetap berjalan. "Kami memahami emosi masyarakat, namun otopsi adalah keperluan penting untuk memastikan puncak kematian sebenar," tegas Superintenden Muhammad Razlan dalam keterangannya. Meski begitu, bayangan wajah Zahra yang tampak utuh dan seolah tersenyum itu sudah terlanjur membekas di hati setiap orang yang hadir. Seorang remaja yang ikut menyaksikan bahkan menulis di akun Facebooknya, "Hari ini saya belajar, ada perkara yang tak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Zahra, walaupun tubuhmu kembali ke tanah, senyummu akan terus hidup dalam ingatan kami." Hari itu kampung kecil di Kedah tidak hanya menjadi saksi sebuah proses hukum, tapi juga peristiwa yang mengguncang iman banyak orang. Dari tangisan keluarga, keheningan pemakaman, hingga teriakan tabir warga yang menyaksikan senyuman di wajah seorang gadis remaja. Semuanya berpadu menjadi satu cerita, sebuah cerita yang tak akan mudah dilupakan. Cerita tentang bagaimana kematian yang tragis bisa berbalik menjadi tanda kebesarannya, menggetarkan hati siapapun yang melihatnya.
Hari itu ruang forensik di rumah sakit daerah dipenuhi suasana tegang yang sulit digambarkan. Para tenaga medis, polis dan beberapa saksi resmi hadir untuk memastikan proses otopsi jenazah Zahra Khairina berjalan sesuai prosedur hukum. Di luar gedung, puluhan orang berkumpul, mulai dari keluarga, tetangga hingga teman-teman sekelasnya yang menunggu dengan hati berdebar. Tidak ada yang mengira bahwa hari yang begitu pilu itu justru akan meninggalkan kisah yang akan dibicarakan sepanjang waktu. Ketika peti jenazah Zahra dibuka perlahan, semua orang menahan nafas. Tubuhnya yang seharusnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan karena sudah beberapa hari dimakamkan, justru terlihat utuh. Wajahnya bersih seakan ia baru saja tertidur, tidak ada tanda luka yang memburuk, tidak ada bau yang menyengat seperti biasanya, bahkan ada sesuatu yang lebih menggetarkan jiwa. Semua yang melihatnya, bibir Zahra terlihat melengkung, membentuk sebuah senyuman yang begitu lembut. Dokter forensik yang bertugas, Dr. Hafiz, sempat terdiam cukup lama sebelum akhirnya memulai pemeriksaan. Dengan wajah serius bercampur heran, ia mengusap wajah Zahra dengan kain steril, memastikan apa yang ia lihat bukanlah ilusi mata. "Saya sudah puluhan tahun menangani otopsi," ucapnya lirih di depan tim medis. "Tapi baru kali ini saya menyaksikan sesuatu seperti ini." Suasana ruangan menjadi hening. Beberapa petugas medis muda bahkan menundukkan kepala, berusaha menahan air mata. Mereka tak mampu menjelaskan bagaimana mungkin seorang remaja yang tewas akibat dugaan kekerasan bisa menutup hidupnya dengan raut wajah penuh ketenangan, bahkan seakan memberi pesan terakhir dengan senyuman. Kabar ini cepat tersebar keluar ruangan. Satu persatu, orang yang menunggu mulai menangis. Sebagian lain berbisik sambil menyebut nama Allah. "Subhanallah, dia benar-benar tersenyum," ujar seorang kerabat sambil terisak. Tidak butuh waktu lama berita itu menjalar dari mulut ke mulut, hingga akhirnya warga yang mendengar langsung berdatangan ke rumah sakit untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Di halaman rumah sakit ratusan orang berkumpul. Mereka datang membawa bunga, doa, bahkan hanya sekedar berdiri untuk membacakan surah Al-Fatihah bagi arwah Zahra. Tangisan bercampur takbir dan doa membuat suasana begitu hikmat. Seorang nenek yang juga tetangga keluarga Zahra berulang kali menyeka air matanya sambil berkata, "Anak ini memang selalu menolong orang. Dari kecil dia tidak pernah menyakiti hati siapapun. Mungkin itulah sebabnya Allah memuliakan dia." Sementara itu keluarga Zahra, terutama sang ibu, tidak kuasa menahan perasaan. Ibu Zahra yang sudah sejak pemakaman pertama masih belum pulih dari duka, kali ini menangis lagi, tetapi dengan nada berbeda. Air matanya mengalir deras bukan hanya karena kehilangan, melainkan juga karena rasa haru yang begitu mendalam. "Allah, Engkau tunjukkan betapa anakku pergi dalam keadaan Engkau ridhoi," ucapnya sambil dipeluk suaminya yang juga berusaha menahan tangis. Ulama setempat Ustadz Rahim segera dipanggil untuk memberikan pandangan. Di hadapan masyarakat beliau menjelaskan dengan suara tenang namun penuh penekanan, "Anak ini tidak mati sia-sia. Allah sedang menunjukkan kepada kita bahwa amal baiknya semasa hidup tidak hilang itu saja. Senyuman itu bukan kebetulan, itu tanda kebahagiaan seorang hamba yang kembali kepada Tuhannya dalam keadaan bersih." Kata-kata ini membuat suasana semakin larut dalam keharuan. Banyak orang yang mengangguk, sebagian meneteskan air mata lebih deras. Di sisi lain, polisi yang berada di lokasi juga tidak bisa menutupi keterkejutan mereka. Meski secara prosedural mereka tetap melanjutkan penyelidikan dan percatatan medis. Beberapa di antara mereka terlihat menunduk lama, seakan merenungkan bahwa ada hal-hal yang di luar jangkauan ilmu forensik. "Kami tetap akan bekerja sesuai aturan, mencari bukti dan keadilan," kata Inspektur Farid kepada wartawan yang menunggu di luar. "Tetapi kami juga tidak bisa menutup mata bahwa ini adalah fenomena langka." Sumber Polisi Daerah Kedah rilis resmi pada hari kejadian. Kejadian ini pun menjadi buah bibir media nasional. Surat kabar dan portal berita menurunkan headline dengan judul penuh rasa haru. Televisi menyiarkan liputan khusus memperlihatkan rekaman suasana rumah sakit dan halaman rumah duka yang semakin penuh sesak oleh pelayat. Media sosial pun dipenuhi dengan unggahan dengan senyuman terakhir Zahra, membuat namanya menjadi perbincangan hangat tidak hanya di Malaysia, tapi juga di negara tetangga. Di tengah keramaian itu, seorang sahabat dekat Zahra bernama Aina menceritakan kenangan manis mereka. "Dia selalu mengingatkan kami untuk sholat tepat waktu, selalu tersenyum meski dirinya sendiri sedang sedih. Dia sering jadi tempat curhatan kami. Saya tidak bisa percaya bahwa orang sebaik dia berpikir seperti ini. Tapi melihat senyuman itu, hati saya sedikit tenang, seolah dia ingin bilang, 'Jangan menangis lagi, saya sudah bahagia.'"
Malam itu ratusan lilin dinyalakan oleh teman-teman sekolah Zahra di halaman rumah sakit. Mereka bernyanyi lirih, berdoa dan berjanji bahwa kasus ini tidak boleh berhenti begitu saja. Bagi mereka, senyuman Zahra adalah pesan agar tidak ada lagi korban bullying di masa depan. Fenomena ini akhirnya menorehkan dua perasaan yang bercampur dalam hati masyarakat. Keharuan mendalam karena kesedihan kehilangan seorang putri bangsa, sekaligus kekaguman yang sulit dijelaskan karena tanda kebesaran Allah yang nyata terlihat. Zahra Khairina, gadis 17 tahun yang hidup sederhana, kini dikenang bukan hanya sebagai korban kekerasan, melainkan sebagai sosok yang meninggalkan pesan indah melalui senyumnya yang tak terlupakan. Hari demi hari setelah kabar mengejutkan tentang senyuman jasad Zahra Khairina tersebar, kampung kecil tempat ia dimakamkan mulai berubah wajah. Dari sebuah desa sunyi di Kedah, kini ia menjadi lautan manusia yang datang dengan hati penuh doa dan rasa ingin tahu. Setiap langkah menuju pemakaman seakan dipenuhi bisikan doa, air mata, dan kesaksian orang-orang yang pernah mengenal sosok gadis berusia 17 tahun itu. Sejak pagi buta, warga dari kampung tetangga sudah terlihat berbondong-bondong menuju ke makamnya. Ada yang datang berjalan kaki, ada yang menaiki motor tua, bahkan ada pula rombongan yang datang dengan bus kecil. Mereka membawa bunga, kitab suci, air mineral untuk berdoa, serta hati yang penuh perasaan iba. Bagi sebagian orang, kehadiran mereka adalah bentuk penghormatan terakhir. Bagi yang lain, itu adalah bentuk perlindungan, sebuah cara untuk mengingatkan diri bahwa hidup tidak pernah bisa dipastikan akan berakhir dengan cara seperti apa. Tangisan terdengar pecah begitu seseorang mulai melantunkan doa tahlil di tepi makam. Para ibu duduk bersimpu, mengusap wajah mereka dengan air mata, sementara para ayah menundukkan kepala penduduka. Suasana hikmat itu semakin dalam saat adik-adik kecil dari sekolah Zahra datang bersama gurunya. Mereka membawa papan kecil bertuliskan, "Kami merindukan muka Zahra." Tangan-tangan mungil itu gemetar ketika menyentuh bunga di atas pusara, seolah mereka masih belum percaya bahwa kakak kelas yang pernah membantu mereka mengerjakan PR kini sudah tiada. Di antara kerumunan muncul suara lirih seorang wanita parubaya yang bercerita bahwa sambil terisak Zahra pernah menolong anaknya yang hampir tertabrak motor ketika menyeberang jalan. Kesaksian lain datang dari seorang pedagang kecil di pasar desa yang mengenang bagaimana Zahra sering membantu ibunya berjualan pulang sekolah. Dia tak malu angkat barang, susun sayur, padahal kawan-kawan sebaya lebih suka bermain. "Saya selalu kagum dengan sikapnya," ungkap sang pedagang dengan mata berkaca-kaca. Kisah-kisah itu menyebar begitu cepat membuat banyak orang mulai menyebut Zahra sebagai syahidah kecil. Julukan itu bukan sembarang sebutan, melainkan sebuah pengakuan dari masyarakat bahwa gadis yang gugur akibat kekerasan dan perundungan telah meninggalkan warisan kebaikan yang abadi. Ulama setempat pun menyampaikan khutbah singkat di pemakaman, mengingatkan bahwa kematian Zahra adalah peringatan bagi semua. Allah meninggikan derajat hambanya yang sabar dan ikhlas. Hari berganti hari, namun nama Zahra Khairina semakin harum di telinga banyak orang. Tidak hanya karena tragedi yang memilukan, tetapi juga karena senyum terakhirnya yang seakan meninggalkan pesan kebaikan takkan hilang meski tubuh sudah tiada. Kampung kecil yang dulu sepi kini menjadi saksi bahwa doa dan cinta bisa menyatukan manusia dalam satu ikatan kemanusiaan. Gelombang doa itu terus mengalir menjadi bukti bahwa seorang remaja bisa meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi dunia. Pengadilan daerah dipenuhi suasana tegang. Pagi itu ruang sidang menjadi saksi dari sebuah kisah yang telah mengoyak hati banyak orang. Kematian tragis Zahra Khairina akibat perundungan di asrama. Para pelaku yang selama ini bungkam akhirnya mulai menunjukkan perubahan sikap setelah tekanan publik semakin membesar. Mereka yang sebelumnya bersifat keras dan berusaha menutup-nutupi keterlibatan, kini tidak lagi mampu mengelak. Dalam sidang awal, beberapa pelaku semuanya masih berusia belasan tahun akhirnya menangis tersedu-sedu. Salah satu dari mereka, seorang gadis yang dikenal sebagai ketua geng perundung, berdiri dengan suara bergetar di hadapan hakim. "Kami tidak pernah menyangka semua ini akan berakhir seperti ini. Kami hanya iri pada Zahra. Dia terlalu baik, terlalu disukai banyak orang. Kami salah besar," ucapannya dengan wajah penuh air mata. Ucapan itu membuat ruangan hening seketika. Para wartawan yang memenuhi kursi belakang menahan nafas, sementara keluarga Zahra yang hadir di barisan depan hanya bisa menunduk. Ibu Zahra menggenggam erat tasbih di tangannya. Air mata kembali jatuh meski ia berusaha tegar. Di sampingnya ayah Zahra menatap kosong ke arah pelaku, sulit menerima kenyataan bahwa anaknya telah menjadi korban kebencian tanpa alasan yang masuk akal. Tangisan pelaku lain terdengar semakin keras ketika hakim bertanya, "Apakah kamu sadar bahwa tindakanmu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang?" Gadis itu menutup wajah dengan kedua tangannya, bahunya bergetar. Saya menyesal.
Demi Allah, saya menyesal. Jika bisa mengulang waktu, saya tidak akan pernah menyakiti Zahra. Di luar pengadilan, masyarakat berkumpul dalam jumlah besar. Ada yang membawa poster bertuliskan keadilan untuk Zahra. Ada pula yang mengusung spanduk berisi kutipan dari Al-Quran tentang larangan menzalimi sesama. Tekanan publik semakin kuat terutama di media sosial. Tagar Justice for Zahra masih menjadi tren di Malaysia, bahkan menembus percakapan internasional. Namun di balik gelombang amarah, muncul juga suara-suara yang mengajak masyarakat untuk menahan diri. Beberapa ulama dan aktivis pendidikan menyerukan agar kasus ini tidak hanya menjadi ajang balas dendam, tapi juga pelajaran bagi seluruh pihak. Kita tentu marah, wajar, tapi jangan lupa, para pelaku ini masih anak-anak yang punya peluang bertaubat. Jangan sampai kita memadamkan api keseliman dengan api kebencian yang sama besarnya, ujar seorang ulama ternama di Kedah dalam wawancara televisi. Meski begitu, tidak semua orang bisa menerima ajakan itu. Banyak yang menilai bahwa permintaan maaf tidak cukup untuk menebus nyawa seorang gadis berusia 13 tahun yang penuh kebaikan. Situasi semakin emosional ketika orang tua pelaku akhirnya berdiri di depan awak media. Mereka dengan wajah penuh penyesalan menunduk dalam-dalam sambil menyampaikan permohonan maaf. Kami sebagai ibu bapak turut menanggung rasa malu, bersalah dan menyesal atas apa yang dilakukan anak-anak kami. Kami mohon maaf kepada keluarga arwah Zahra, kepada masyarakat dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata salah seorang ayah pelaku dengan suara serak. Keluarga Zahra menyebut pernyataan itu dengan hati yang bercampur aduk. Di satu sisi, rasa sakit dan kehilangan tak mungkin dihapus oleh sekedar kata-kata. Namun di sisi lain, mereka tahu bahwa dendam hanya akan memperpanjang luka. Ibu Zahra dalam wawancara singkat hanya berkata, "Saya serahkan semuanya kepada Allah dan kepada hukum. Tapi sebagai seorang ibu, hati saya hancur." Kementerian Pendidikan akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah mendapat tekanan dari publik. Dalam konferensi pers, seorang pejabat tinggi menyatakan bahwa kasus Zahra adalah pukulan besar bagi dunia pendidikan, yang menegaskan akan ada reformasi besar dalam sistem pengawasan asrama. Kami tidak boleh lagi menganggap perundungan sebagai masalah kecil. Mulai hari ini akan ada program khusus pencegahan bullying di sekolah-sekolah dan asrama di seluruh Malaysia. Guru, warden, dan seluruh staf harus ikut bertanggung jawab, ucapnya dengan nada serius. Pernyataan itu disambut dengan berbagai reaksi. Sebagian menyambut baik, menganggap ini langkah awal yang penting agar tragedi serupa tidak terulang. Namun sebagian lagi tetap skeptis, merasa bahwa janji-janji seperti ini sering diucapkan setelah tragedi besar, namun pelaksanaannya seringkali tidak konsisten. Sementara itu, media nasional dan internasional terus menyorot perkembangan persidangan. Banyak yang menulis artikel panjang tentang bagaimana seorang gadis sederhana bernama Zahra Khairina menjadi simbol perlawanan terhadap perundungan. Potret dirinya yang tersenyum dengan kerudung sederhana beredar di mana-mana, menjadi pengingat betapa besarnya dampak satu nyawa yang hilang karena kezaliman. Di tengah semua itu, suara masyarakat terus bergema. Mereka ingin keadilan ditegakkan, entah dengan hukuman yang tegas pada para pelaku atau dengan perubahan nyata di dunia pendidikan agar tidak ada lagi Zahra-Zahra lain yang menjadi korban. Namun satu hal yang pasti, pengakuan dan penyelesaian para pelaku tidak cukup untuk menutupi luka. Itu hanya permulaan dari perjalanan panjang mencari keadilan dan kebenaran. Proses hukum yang sedang berjalan juga menjadi perhatian keluarga. Meski berat melihat nama putrinya terus dikaitkan dengan berita kekerasan, mereka tetap mendukung penuh penyelidikan polisi. Kami mau keadilan, tapi kami juga percaya, biarlah undang-undang yang tentukan. Kami tidak mau balas dendam, kami hanya mau kebenaran, kata Encik Rahma. Kalimat itu menunjukkan keteguhan seorang ayah yang meski hatinya hancur, tetap memilih jalan damai dan adil. Di dunia maya, diskusi soal Zahra terus memanas. Ribuan komentar membanjiri berita-berita daring. Banyak yang menyalahkan budaya minoritas, senioritas di antara di asrama yang sudah lama dibiarkan tanpa pengawasan ketat. Sudah lama kita dengar kisah bully, tapi selalu dianggap biasa. Sekarang baru kita sadar bila ada nyawa yang melayang, tulis seorang pengguna Facebook. Di seberang itu ada pula seruan agar masyarakat tidak hanya marah, tetapi juga mengambil tindakan nyata. Beberapa aktivis pendidikan mengusulkan agar sekolah-sekolah menerapkan sistem perlindungan siswa yang lebih ketat, termasuk jalur aduan rahasia bagi korban perundungan. Mereka juga menuntut agar pelaku diberi sanksi tegas, bukan sekedar dipindahkan sekolah atau diberi peringatan. Tekanan publik semakin keras menghantam pihak sekolah dan kementerian. Setiap hari demonstrasi kecil muncul di berbagai daerah. Para mahasiswa menyalakan lilin di depan gedung Kementerian Pendidikan sambil membawa poster wajah Zahra. Seorang mahasiswa berteriak dengan penuh emosi, "Kami tidak mau ucapan belasungkawa saja. Kami mau perubahan nyata. Zahra telah jadi korban. Jangan biarkan ada korban berikutnya." Semua suara itu kini berkumpul menjadi satu tuntutan besar. Keadilan bagi Zahra Khairina bukan hanya menghukum pelaku, tetapi juga memperbaiki sistem yang gagal melindunginya.
Dari kampung kecil di Kedah hingga ke jantung ibu kota Kuala Lumpur, nama Zara kini menjadi simbol perjuangan menentang perundungan. Tangisan yang semula hanya terdengar di rumah duka, kini berubah menjadi pekikan jutaan orang yang menolak diam. Dan di tengah gelombang suara itu, keluarga Zara hanya bisa berharap semoga keadilan benar-benar ditegakkan agar pengorbanan putri mereka tidak menjadi sia-sia. Hari itu matahari baru saja naik ketika kabar mengejutkan sampai ke telinga keluarga Zara Khairina. Polis Diraja Malaysia DPRM mengumumkan bahwa untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut, jenazah Zara harus dibongkar kembali dan dilakukan otopsi. Keputusan ini bukan tanpa alasan. Hasil pemeriksaan awal mengindikasikan adanya tanda-tanda kekerasan fisik yang tidak biasa, yang tidak bisa dijelaskan hanya dengan dugaan kematian biasa. Bagi keluarganya yang baru saja menguburkan anak mereka beberapa hari lalu, kabar itu bagai menghantam luka yang belum kering. Sang ibu kembali menangis histeris ketika mendengar makam putri sulungnya harus dibuka. "Biarlah anak saya rehat, jangan diganggu lagi," ratapnya sambil memeluk foto Zara yang terpajang di ruang tamu. Sang ayah meskipun hatinya remuk akhirnya pasrah. Dengan suara berat ia berkata, "Kalau ini jalan untuk cari kebenaran, kami redo. Tapi hati seorang ayah hancur. Nak, bila kuburmu digali lagi." Hari itu, suasana pemakaman di kampung kecil Kedah berubah menjadi momen paling tegang yang pernah dialami warga. Sejak pagi ratusan orang sudah berdiri di sekitar area kubur. Ada yang datang karena rasa ingin tahu, ada pulang hadir untuk memberi dukungan moral kepada keluarga. Suasana hening hanya sesekali terdengar bisikan doa dari mulut para jemaah yang hadir. Ketika mobil van polis dan tim forensik tiba, kerumunan warga semakin padat. Semua mata tertuju pada rombongan berseragam putih yang turun dengan peralatan lengkap. Para petugas dengan wajah serius menyiapkan jalur khusus agar proses ekshumasi bisa berjalan lancar. Namun meski petugas berulang kali meminta warga menjaga jarak, langkah kaki orang-orang tetap mendekat seolah mereka tak kuasa menahan rasa ingin tahu apa yang akan terjadi. Tangisan keluarga kembali pecah ketika gundukan tanah yang menutupi tubuh Zara mulai digali. Suara cangkul yang menghantam tanah basah terdengar begitu jelas di tengah keheningan. Setiap ayunan cangkul terasa seperti sayatan baru di hati orang tua yang berdiri tak jauh dari sana. Sang ibu harus dipapa oleh kerabat karena tubuhnya nyaris roboh. "Ya Allah, kuatkan aku," bisiknya berulang-ulang sambil menutup wajah dengan kain kerudung. Ketika papan penutup keranda mulai tampak, suasana semakin tegang. Warga menahan nafas menunggu detik-detik jenazah diangkat. Beberapa perempuan yang tak kuasa menahan emosi menangis terseduh, sementara laki-laki dewasa terlihat menggigit bibir, mencoba menahan perasaan campur aduk. Akhirnya jenazah Zara berhasil diangkat dengan hati-hati. Tim forensik membersihkan bagian luar keranda, lalu membawanya ke meja khusus yang sudah disiapkan di area pemakaman. Semua orang terdiam, suasana hening, seakan waktu berhenti sesaat. Namun pada detik itulah sesuatu yang tak biasa terjadi. Seorang saksi mata yang berdiri cukup dekat mengaku melihat wajah Zara di balik kain kafan. "Saya tak percaya mata saya, kan itu tersingkap sedikit dan saya nampak mukanya. Seperti baru, tak macam mayat," ucapnya kemudian kepada wartawan. Bisikan itu segera menyebar di antara kerumunan. Orang-orang mulai saling pandang dengan ekspresi kaget. Ketika tim forensik membuka sebagian kain untuk pemeriksaan awal, pemandangan yang lebih mengejutkan muncul. Wajah Zara tampak tenang, bahkan seolah sedang tidur. Kulitnya tidak menunjukkan tanda-tanda pembusukan seperti yang biasanya terjadi setelah beberapa hari dikebumikan. Lebih mengejutkannya lagi, beberapa saksi mengaku melihat garis lengkung halus di bibirnya, seperti sebuah senyum kecil. Suasana pun seketika berubah. Teriakan takbir dan tangisan membaur. Banyak yang langsung menutup mulut, tak percaya dengan apa yang mereka saksikan. "Subhanallah, dia tersenyum," ucap seorang ibu tua dengan suara tercekat. Beberapa orang lain berjongkok sambil menangis, merasa baru saja menyaksikan sebuah tanda kebesaran Allah. Bagi tim forensik, pemandangan itu juga sudah dicerna. Salah satu dokter yang ikut dalam otopsi hanya bisa menggelengkan kepala. Secara medis, jasad selepas beberapa hari saja pasti mengalami perubahan. Tapi ini luar biasa, katanya singkat enggan memberi komentar lebih jauh kepada wartawan. Tangisan keluarga kembali pecah, kali ini bercampur antara sedih dan takjub. Sang ibu yang sebelumnya tidak rela makam putrinya digali, kini berulang kali berbisik sambil menatap wajah Zara. "Anak mak, indahnya wajahmu nak. Bahkan selepas mati kamu masih beri senyum pada dunia." Kata-kata itu membuat banyak orang di sekitarnya ikut menangis lebih keras.
Media yang hadir melaporkan kejadian ini secara detail. Foto-foto suasana pemakaman meskipun dijaga ketat agar tidak melanggar batas etika, tetap menyebar cepat di media sosial. Ribuan komentar banjir memenuhi lini masa. Banyak yang menuliskan doa, ada pula yang menyebut bahwa senyuman Zahra adalah bukti bahwa dia meninggal dalam keadaan baik, tanpa dendam dan penuh kesabaran. Namun di balik haruan itu, tugas tim forensik tetap harus dijalankan. Jasad Zahra kemudian dibawa ke rumah sakit untuk pemeriksaan medis lebih lanjut. Polisi menegaskan bahwa meskipun fenomena itu mengejutkan, proses hukum tetap berjalan. Kami memahami emosi masyarakat, namun otopsi adalah keperluan penting untuk memastikan puncak kematian sebenar, tegas Superintenden Muhammad Razlan dalam keterangannya. Meski begitu, bayangan wajah Zahra yang tampak utuh dan seolah tersenyum itu sudah terlanjur membekas di hati setiap orang yang hadir. Seorang remaja yang ikut menyaksikan bahkan menulis di akun Facebooknya, "Hari ini saya belajar, ada perkara yang tak dapat dijelaskan oleh akal manusia. Zahra, walaupun tubuhmu kembali ke tanah, senyummu akan terus hidup dalam ingatan kami." Hari itu kampung kecil di Kedah tidak hanya menjadi saksi sebuah proses hukum, tapi juga peristiwa yang mengguncang iman banyak orang. Dari tangisan keluarga, keheningan pemakaman, hingga teriakan tabir warga yang menyaksikan senyuman di wajah seorang gadis remaja. Semuanya berpadu menjadi satu cerita, sebuah cerita yang tak akan mudah dilupakan. Cerita tentang bagaimana kematian yang tragis bisa berbalik menjadi tanda kebesarannya menggetarkan hati siapapun yang melihatnya. Hari itu ruang forensik di rumah sakit daerah dipenuhi suasana tegang yang sulit digambarkan. Para tenaga medis, polis dan beberapa saksi resmi hadir untuk memastikan proses otopsi jenazah Zahra Khairina berjalan sesuai prosedur hukum. Di luar gedung, puluhan orang berkumpul, mulai dari keluarga, tetangga hingga teman-teman sekelasnya yang menunggu dengan hati berdebar. Tidak ada yang mengira bahwa hari yang begitu pilu itu justru akan meninggalkan kisah yang akan dibicarakan sepanjang waktu. Ketika peti jenazah Zahra dibuka perlahan, semua orang menahan nafas. Tubuhnya yang seharusnya sudah mulai menunjukkan tanda-tanda pembusukan karena sudah beberapa hari dimakamkan, justru terlihat utuh. Wajahnya bersih seakan ia baru saja tertidur, tidak ada tanda luka yang memburuk, tidak ada bau yang menyengat seperti biasanya, bahkan ada sesuatu yang lebih menggetarkan jiwa. Semua yang melihatnya, bibir Zahra terlihat melengkung, membentuk sebuah senyuman yang begitu lembut. Dokter forensik yang bertugas, Dr. Hafiz, sempat terdiam cukup lama sebelum akhirnya memulai pemeriksaan. Dengan wajah serius bercampur heran, ia mengusap wajah Zahra dengan kain steril, memastikan apa yang ia lihat bukanlah ilusi mata. "Saya sudah puluhan tahun menangani otopsi," ucapnya lirih di depan tim medis. "Tapi baru kali ini saya menyaksikan sesuatu seperti ini." Suasana ruangan menjadi hening. Beberapa petugas medis muda bahkan menundukkan kepala, berusaha menahan air mata. Mereka tak mampu menjelaskan bagaimana mungkin seorang remaja yang tewas akibat dugaan kekerasan bisa menutup hidupnya dengan raut wajah penuh ketenangan, bahkan seakan memberi pesan terakhir dengan senyuman. Kabar ini cepat tersebar keluar ruangan. Satu persatu, orang yang menunggu mulai menangis. Sebagian lain berbisik sambil menyebut nama Allah. "Subhanallah, dia benar-benar tersenyum," ujar seorang kerabat sambil terisak. Tidak butuh waktu lama berita itu menjalar dari mulut ke mulut, hingga akhirnya warga yang mendengar langsung berdatangan ke rumah sakit untuk menyaksikan dengan mata kepala sendiri. Di halaman rumah sakit ratusan orang berkumpul. Mereka datang membawa bunga, doa, bahkan hanya sekedar berdiri untuk membacakan surah Al-Fatihah bagi arwah Zahra. Tangisan bercampur takbir dan doa membuat suasana begitu hikmat. Seorang nenek yang juga tetangga keluarga Zahra berulang kali menyeka air matanya sambil berkata, "Anak ini memang selalu menolong orang. Dari kecil dia tidak pernah menyakiti hati siapapun. Mungkin itulah sebabnya Allah memuliakan dia." Sementara itu keluarga Zahra, terutama sang ibu, tidak kuasa menahan perasaan. Ibu Zahra yang sudah sejak pemakaman pertama masih belum pulih dari duka, kali ini menangis lagi, tetapi dengan nada berbeda. Air matanya mengalir deras bukan hanya karena kehilangan, melainkan juga karena rasa haru yang begitu mendalam. "Allah, Engkau tunjukkan betapa anakku pergi dalam keadaan Engkau ridhoi," ucapnya sambil dipeluk suaminya yang juga berusaha menahan tangis. Ulama setempat Ustadz Rahim segera dipanggil untuk memberikan pandangan. Di hadapan masyarakat beliau menjelaskan dengan suara tenang namun penuh penekanan, "Anak ini tidak mati sia-sia. Allah sedang menunjukkan kepada kita bahwa amal baiknya semasa hidup tidak hilang itu saja. Senyuman itu bukan kebetulan, itu tanda kebahagiaan seorang hamba yang kembali kepada Tuhannya dalam keadaan bersih." Kata-kata ini membuat suasana semakin larut dalam keharuan. Banyak orang yang mengangguk, sebagian meneteskan air mata lebih deras. Di sisi lain, polisi yang berada di lokasi juga tidak bisa menutupi keterkejutan mereka. Meski secara prosedural mereka tetap
melanjutkan penyelidikan dan percatatan medis. Beberapa di antara mereka terlihat menunduk lama, seakan merenungkan bahwa ada hal-hal yang di luar jangkauan ilmu forensik. Kami tetap akan bekerja sesuai aturan, mencari bukti dan keadilan, kata Inspektur Farid kepada wartawan yang menunggu di luar. Tetapi kami juga tidak bisa menutup mata bahwa ini adalah fenomena langka. Sumber Polisi Daerah Kedah rilis resmi pada hari kejadian. Kejadian ini pun menjadi buah bibir media nasional. Surat kabar dan portal berita menurunkan headline dengan judul penuh rasa haru. Televisi menyiarkan liputan khusus memperlihatkan rekaman suasana rumah sakit dan halaman rumah duka yang semakin penuh sesak oleh pelayat. Media sosial pun dipenuhi dengan unggahan dengan senyuman terakhir Zara, membuat namanya menjadi perbincangan hangat tidak hanya di Malaysia, tapi juga di negara tetangga. Di tengah keramaian itu, seorang sahabat dekat Zara bernama Aina menceritakan kenangan manis mereka. Dia selalu mengingatkan kami untuk sholat tepat waktu, selalu tersenyum meski dirinya sendiri sedang sedih. Dia sering jadi tempat curhatan kami. Saya tidak bisa percaya bahwa orang sebaik dia berpikir seperti ini. Tapi melihat senyuman itu, hati saya sedikit tenang, seolah dia ingin bilang, "Jangan menangis lagi, saya sudah bahagia." Malam itu ratusan lilin dinyalakan oleh teman-teman sekolah Zara di halaman rumah sakit. Mereka bernyanyi lirih, berdoa dan berjanji bahwa kasus ini tidak boleh berhenti begitu saja. Bagi mereka senyuman Zara adalah pesan agar tidak ada lagi korban bullying di masa depan. Fenomena ini akhirnya menorehkan dua perasaan yang bercampur dalam hati masyarakat. Keharuan mendalam karena kesedihan kehilangan seorang putri bangsa, sekaligus kekaguman yang sulit dijelaskan karena tanda kebesaran Allah yang nyata terlihat. Zara Khairina, gadis 17 tahun yang hidup sederhana, kini dikenang bukan hanya sebagai korban kekerasan, melainkan sebagai sosok yang meninggalkan pesan indah melalui senyumnya yang tak terlupakan. Hari demi hari setelah kabar mengejutkan tentang senyuman jasad Zara Khairina tersebar, kampung kecil tempat ia dimakamkan mulai berubah wajah. Dari sebuah desa sunyi di Kedah, kini ia menjadi lautan manusia yang datang dengan hati penuh doa dan rasa ingin tahu. Setiap langkah menuju pemakaman seakan dipenuhi bisikan doa, air mata, dan kesaksian orang-orang yang pernah mengenal sosok gadis berusia 17 tahun itu. Sejak pagi buta, warga dari kampung tetangga sudah terlihat berbondong-bondong menuju ke makamnya. Ada yang datang berjalan kaki, ada yang menaiki motor tua, bahkan ada pula rombongan yang datang dengan bus kecil. Mereka membawa bunga, kitab suci, air mineral untuk berdoa, serta hati yang penuh perasaan iba. Bagi sebagian orang, kehadiran mereka adalah bentuk penghormatan terakhir. Bagi yang lain, itu adalah bentuk perenungan, sebuah cara untuk mengingatkan diri bahwa hidup tidak pernah bisa dipastikan akan berakhir dengan cara seperti apa. Tangisan terdengar pecah begitu seseorang mulai melantunkan doa tahlil di tepi makam. Para ibu duduk bersimpu, mengusap wajah mereka dengan air mata, sementara para ayah menundukkan kepala penuh duka. Suasana hikmat itu semakin dalam saat adik-adik kecil dari sekolah Zara datang bersama gurunya. Mereka membawa papan kecil bertuliskan, "Kami merindukan muka Zara." Tangan-tangan mungil itu gemetar ketika menyentuh bunga di atas pusara, seolah mereka masih belum percaya bahwa kakak kelas yang pernah membantu mereka mengerjakan PR kini sudah tiada. Di antara kerumunan muncul suara lirih seorang wanita parubaya yang bercerita bahwa sambil terisak Zara pernah menolong anaknya yang hampir tertabrak motor ketika menyeberang jalan. Kesaksian lain datang dari seorang pedagang kecil di pasar desa yang mengenang bagaimana Zara sering membantu ibunya berjualan pulang sekolah. Dia tak malu angkat barang, susun sayur, padahal kawan-kawan sebaya lebih suka bermain. "Saya selalu kagum dengan sikapnya," ungkap sang pedagang dengan mata berkaca-kaca. Kisah-kisah itu menyebar begitu cepat membuat banyak orang mulai menyebut Zara sebagai syahidah kecil. Julukan itu bukan sembarang sebutan, melainkan sebuah pengakuan dari masyarakat bahwa gadis yang gugur akibat kekerasan dan perundungan telah meninggalkan warisan kebaikan yang abadi. Ulama setempat pun menyampaikan khutbah singkat di pemakaman, mengingatkan bahwa kematian Zara adalah peringatan bagi semua. Allah meninggikan derajat hambanya yang sabar dan ikhlas. Hari berganti hari, namun nama Zara Khairina semakin harum di telinga banyak orang. Tidak hanya karena tragedi yang memilukan, tetapi juga karena senyum terakhirnya yang seakan meninggalkan pesan kebaikan takkan hilang meski tubuh sudah tiada. Kampung kecil yang dulu sepi kini menjadi saksi bahwa doa dan cinta bisa menyatukan manusia dalam satu ikatan kemanusiaan. Gelombang doa itu terus mengalir menjadi bukti bahwa seorang remaja bisa meninggalkan warisan yang tak ternilai bagi dunia.
Pengadilan daerah dipenuhi suasana tegang. Pagi itu ruang sidang menjadi saksi dari sebuah kisah yang telah mengoyak hati banyak orang. Kematian tragis Zahra Kirina akibat perundungan di asrama. Para pelaku yang selama ini bungkam akhirnya mulai menunjukkan perubahan sikap setelah tekanan publik semakin membesar. Mereka yang sebelumnya bersifat keras dan berusaha menutup-nutupi keterlibatan, kini tidak lagi mampu mengelak. Dalam sidang awal, beberapa pelaku semuanya masih berusia belasan tahun akhirnya menangis terseru-seru. Salah satu dari mereka, seorang gadis yang dikenal sebagai ketua geng perundung, berdiri dengan suara bergetar di hadapan hakim. Kami tidak pernah menyangka semua ini akan berakhir seperti ini. Kami hanya iri pada Zahra. Dia terlalu baik, terlalu disukai banyak orang. Kami salah besar, ucapannya dengan wajah penuh air mata. Ucapan itu membuat ruangan hening seketika. Para wartawan yang memenuhi kursi belakang menahan nafas, sementara keluarga Zahra yang hadir di barisan depan hanya bisa menunduk. Ibu Zahra menggenggam erat tasbih di tangannya. Air mata kembali jatuh meski ia berusaha tegar. Di sampingnya ayah Zahra menatap kosong ke arah pelaku, sulit menerima kenyataan bahwa anaknya telah menjadi korban kebencian tanpa alasan yang masuk akal. Tangisan pelaku lain terdengar semakin keras ketika hakim bertanya, "Apakah kamu sadar bahwa tindakanmu mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang?" Gadis itu menutup wajah dengan kedua tangannya, bahunya bergetar. Saya menyesal. Demi Allah, saya menyesal. Jika bisa mengulang waktu, saya tidak akan pernah menyakiti Zahra. Di luar pengadilan, masyarakat berkumpul dalam jumlah besar. Ada yang membawa poster bertuliskan "Keadilan untuk Zahra". Ada pula yang mengusung spanduk berisi kutipan dari Al-Quran tentang larangan menzalimi sesama. Tekanan publik semakin kuat terutama di media sosial. Tagar Justice for Zahra masih menjadi tren di Malaysia, bahkan menembus percakapan internasional. Namun di balik gelombang amarah, muncul juga suara-suara yang mengajak masyarakat untuk menahan diri. Beberapa ulama dan aktivis pendidikan menyerukan agar kasus ini tidak hanya menjadi ajang balas dendam, tapi juga pelajaran bagi seluruh pihak. Kita tentu marah, wajar, tapi jangan lupa, para pelaku ini masih anak-anak yang punya peluang bertaubat. Jangan sampai kita memadamkan api keseliman dengan api kebencian yang sama besarnya, ujar seorang ulama ternama di Kedah dalam wawancara televisi. Meski begitu, tidak semua orang bisa menerima ajakan itu. Banyak yang menilai bahwa permintaan maaf tidak cukup untuk menebus nyawa seorang gadis berusia 13 tahun yang penuh kebaikan. Situasi semakin emosional ketika orang tua pelaku akhirnya berdiri di depan awak media. Mereka dengan wajah penuh penyesalan menunduk dalam-dalam sambil menyampaikan permohonan maaf. "Kami sebagai ibu bapak turut menanggung rasa malu, bersalah dan menyesal atas apa yang dilakukan anak-anak kami. Kami mohon maaf kepada keluarga arwah Zahra, kepada masyarakat dan kepada Allah Subhanahu wa taala," kata salah seorang ayah pelaku dengan suara serak. Keluarga Zahra menyebut pernyataan itu dengan hati yang bercampur aduk. Di satu sisi, rasa sakit dan kehilangan tak mungkin dihapus oleh sekedar kata-kata. Namun di sisi lain, mereka tahu bahwa dendam hanya akan memperpanjang luka. Ibu Zahra dalam wawancara singkat hanya berkata, "Saya serahkan semuanya kepada Allah dan kepada hukum. Tapi sebagai seorang ibu, hati saya hancur." Kementerian Pendidikan akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi setelah mendapat tekanan dari publik. Dalam konferensi pers, seorang pejabat tinggi menyatakan bahwa kasus Zahra adalah pukulan besar bagi dunia pendidikan, yang menegaskan akan ada reformasi besar dalam sistem pengawasan asrama. "Kami tidak boleh lagi menganggap perundungan sebagai masalah kecil. Mulai hari ini akan ada program khusus pencegahan bullying di sekolah-sekolah dan asrama di seluruh Malaysia. Guru, warden, dan seluruh staf harus ikut bertanggung jawab," ucapnya dengan nada serius. Pernyataan itu disambut dengan berbagai reaksi. Sebagian menyambut baik, menganggap ini langkah awal yang penting agar tragedi serupa tidak terulang. Namun sebagian lagi tetap skeptis, merasa bahwa janji-janji seperti ini sering diucapkan setelah tragedi besar, namun pelaksanaannya seringkali tidak konsisten. Sementara itu, media nasional dan internasional terus menyorot perkembangan persidangan. Banyak yang menulis artikel panjang tentang bagaimana seorang gadis sederhana bernama Zahra Kirina menjadi simbol perlawanan terhadap perundungan. Potret dirinya yang tersenyum dengan kerudung sederhana beredar di mana-mana, menjadi pengingat betapa besarnya dampak satu nyawa yang hilang karena kezaliman. Di tengah semua itu, suara masyarakat terus bergema. Mereka ingin keadilan ditegakkan, entah dengan hukuman yang tegas pada para pelaku atau dengan perubahan nyata di dunia pendidikan agar tidak ada lagi Zahra lain yang menjadi korban. Namun satu hal yang pasti, pengakuan dan penyelesaian para pelaku tidak cukup untuk menutupi luka. Itu hanya permulaan dari perjalanan panjang mencari keadilan dan kebenaran. Proses hukum yang sedang berjalan juga menjadi perhatian keluarga. Meski berat melihat nama putrinya terus dikaitkan dengan berita kekerasan, mereka tetap mendukung penuh penyelidikan polisi. "Kami mau keadilan, tapi kami juga percaya, biarlah undang-undang yang tentukan. Kami tidak mau balas dendam,"
kami hanya mau kebenaran," kata Encik Rahma. Kalimat itu menunjukkan keteguhan seorang ayah yang meski hatinya hancur, tetap memilih jalan damai dan adil. Makam Zara bukanlah monumen besar, hanya pusara sederhana dengan batu nisan putih dan bunga-bunga yang selalu berganti. Namun disitulah banyak orang merasakan keteduhan. Ada yang datang membawa masalah rumah tangga, lalu pulang dengan hati yang lebih ringan. Ada pula yang datang setelah kehilangan anak, merasa terhibur karena seakan Zara memberi pelajaran tentang arti ikhlas. Bahkan ada anak-anak kecil yang berziarah sambil belajar, membawa kebaikan bisa dikenang jauh setelah seseorang tiada. Malam itu langit di atas pemakaman tampak jernih, angin berhembus pelan seakan ikut menyampaikan salam dari bumi ke langit. Orang-orang pulang satu persatu, meninggalkan makam yang sunyi namun penuh dengan cahaya doa. Di atas nisan itu tertulis nama sederhana, Zara Kerina, putri tercinta, dan di hati mereka yang mengenalnya tertulis sebuah pelajaran abadi bahwa kebaikan adalah warisan sejati, lebih berharga daripada apapun yang bisa diwariskan di dunia. Cerita Zara pun berakhir di halaman sejarah bangsa ini, tapi tidak di hati manusia. Ia akan selalu dikenal sebagai syahida kecil yang senyum terakhirnya mengajarkan arti sabar, ikhlas dan cinta. Semoga doa-doa yang terus mengalir menjadi penerang kuburnya, dan semoga negeri ini bisa benar-benar belajar bahwa perundungan bukanlah kenakalan kecil, melainkan luka besar yang hanya bisa disembuhkan dengan kasih sayang. Allahumma firlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Doa itu terucap di bibir banyak orang, menutup kisah Zara dengan harapan semoga ia beristirahat dalam kedamaian abadi, dan semoga bangsa ini tumbuh menjadi negeri yang lebih adil, penuh kasih, dan terbebas dari perundungan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.